Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham Maulana di workshop Basis Data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai store prosedur. Store prosedur merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dijalankan berulang kali. Nah, itu keuntungannya bisa dijalankan berulang kali. Menulis logika bisnis yang kompleks sekali saja, lalu memanggilnya berulang kali dari aplikasi atau skrip lain. Jadi, si store prosedur ini bisa dijalankan oleh aplikasi, misalnya kita menggunakan aplikasi PHP, bisa itu manggil, atau bisa menggunakan misalnya Express.js, bisa, atau kita bikin REST API juga itu bisa memanggilnya langsung. Atau juga store prosedur itu dipanggil, di-trigger di database itu sendiri bisa. Fungsi store prosedur yaitu peningkatan keamanan karena logika dan akses data dapat dibatasi dari sisi server. Ya, pada studi kasus ini kita akan membuat logika bisnisnya itu di store prosedur dengan perintah crud, create, read, update, dan delete. Next. Pada store prosedur ini kita akan berfokus pada tabel produk saja. Untuk yang lainnya itu nggak perlu kita sebagai contoh di tabel produk. Di sini kita akan membuat store prosedur untuk menampilkan data produk. Perintahnya adalah seperti ini. Silakan teman-teman copy saja ke bagian query. Di sini perintahnya adalah perintah DDL yaitu create prosedur. Nama database KPDB, nama store prosedurnya SP product list. Di sini terdiri dari dua bagian, ada bagian header dan bagian body. Di bagian header ini ada parameter atau inputan dan ditandai dengan in. Inputannya apa? Biasanya kalau misalnya kita bikin fungsi atau prosedur kan ada parameternya. Parameternya ya ada argumen. Nah, ini argumennya. Di sini nanti kita menampilkan daftar produk. Kita bisa memfilter berdasarkan search name-nya, berdasarkan namanya. Namanya bisa kita filter atau kategorinya. Misalnya yang menampilkan produk yang kategorinya food atau kategorinya drink. Kemudian di sini agar datanya tidak berat, kita menggunakan paging, yaitu menggunakan page dan page size. Nah, contohnya dari halaman 1 sampai 5, nah itu page size. Setelah input parameter di bagian isinya, bagian isi di antara begin dan end itu merupakan isi dari store prosedur. Isinya itu dapat berupa perintah SQL, berupa DML ya, atau DML biasanya. Bisa perintah select, insert, delete, atau update. Oke, kita tentukan dulu variabel di awal. Kita buat variabel dengan nama offset file, tipenya integer, isi defaultnya nilainya 0. Kemudian kita isi set offset file itu merupakan page dikurang 1, karena diawali dari 0 ya, page kurang 1, dikali page size-nya, itu menjadi offset file. Nanti akan masuk ke bagian perintah select nanti offset filenya ini. Kemudian kita munculkan perintah select dari produk where kondisinya itu yang search name-nya is null. Kalau misalnya search name-nya null, maka dia akan tampil semua. Tapi or jika name-nya like, ini yang namanya itu like concat. Jadi misalnya kayak di Google gitu ya. Misalnya Ilham, nah misalnya nasi goreng, NASI, nasi aja udah muncul tuh nasi goreng. Nah ini kita pakai concat di sini. Kemudian untuk search kategorinya kalau kosong itu menampilkan semua dan search kategorinya kalau misalnya null sama kosong ini sama ya dan berdasarkan kategori misalnya food maka nanti akan tampil food aja. Kita urutkan order by-nya berdasarkan ID dan ini page-nya di limit berdasarkan limitnya page size, offset-nya offset file. Kayak gitu. Untuk menjalankannya tinggal Ctrl Enter. Di sini ada yang error, like n. Konon error ini.
titik koma nggak mau kali di blok semua. Oh gitu. Oke. Nah, ini nanti akan masuk ke bagian prosedur, tinggal di refresh aja. Sini teman-teman bisa lihat di bagian source-nya, sama ya isinya. Untuk pemanggilannya gimana? Untuk pemanggilannya, eh, untuk pemanggilannya ya. Untuk pemanggilannya, ntar dulu di sini kita buat ini dulu, klik kanan, SQL Editor, New SQL Script. Untuk memanggilnya, teman-teman bisa langsung, mana ya? Nah ini kita copy dulu aja, nggak apa-apa. Sini. Untuk memanggilnya di sini call sp product list 010. Maka akan tampil produk dengan kalau 0 itu maka akan tampil semua. Karena dia datanya kosong ya. Atau bisa menampilkan yang float aja. Nah, ini. Atau bisa menampilkan nanti parameternya apa di sini. Misalnya menampilkan S. Nah, ada parameter S-nya gitu. Oke. Seperti itu. Untuk memanggilnya dengan diawali perintah call, nama store prosedurnya, kemudian parameternya. Oke. Untuk ini kok gini sih deskripsi produk. Oke, kita benerin dulu di sini ya. Namanya kurang bagus ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat store prosedur untuk menampilkan detail data. Langsung dikopikan saja di sini, kemudian Ctrl Enter akan terbentuk SP produk detail yang berisi select berdasarkan ID produk. Untuk pemanggilannya tinggal SP produk itu 1. Nah, ini hanya menampilkan satu data berdasarkan ID-nya. Selanjutnya kita akan membuat SP produk add untuk menambahkan data produk. Kita lihat untuk codingannya agak cukup panjang di sini. Untuk codingannya seperti ini. Yang pertama seperti yang tadi dijelaskan dengan nama SP produk add. Kemudian untuk parameternya ada name, description, price, stock, kategori, dan image. Ini merupakan parameter yang akan disimpan di tabel produk nantinya. Kemudian kita definisikan dulu ada dua buah variabel dengan nama result code bertipe integer dan error message bertipe varchar. Nanti jika result code-nya 1 berarti itu akan berhasil. Dan jika error message-nya kalau result code-nya selain 1 itu ada error. Dan error message-nya akan tampil. Di sini kita melakukan beberapa validasi dalam menyimpan ke tabel produk. Jadi tidak langsung menyimpan ke tabel produk, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu. Yang pertama, kita cek dulu apakah namanya itu kosong atau nol dan kategorinya kosong atau nol. Jika kategori dan namanya itu nol, maka akan membalikan hasil result code-nya 39999 yang artinya error. Error message-nya semua kolom nama kategori harus diisi dan akan tampil gitu. Kemudian jika lagi dicek terlebih dahulu ke tabel produk yang namanya ada. Kalau misalnya ada, nama produk sudah ada di dalam database. Jadi nama produk nggak boleh sama ya. Wajib beda contohnya di sini. Kalau kedua validasi itu sudah terpenuhi dan maksudnya sudah tidak error, maka kita lakukan perintah insert ke tabel produk seperti ini. Dan jika prosesnya berhasil, result code-nya kita masukkan 1,
error message-nya kosong. Oke, kita buat gimana tah? Sini ya, Ctrl Enter. Oke, untuk pemanggilannya seperti ini, SP product add. Sekarang kita buat beberapa skenario untuk pemanggilan untuk menambahkan produk. Untuk yang pertama kita coba masukkan null. Maka akan muncul error semua kolom nama atau kategori harus diisi. Sekarang kita buat untuk ininya kosong produknya juga. Nah, nama kategorinya namanya kosong nggak bisa juga. Tapi kalau misalnya terisi semua resultnya 1 itu maka berhasil. Coba kita bisa lihat datanya di SP product list. Nah, sini akan terbentuk produk dengan ID 4. Oke. Next, selanjutnya kita akan membuat untuk SP produk edit. Jadi dari produk yang sudah ada di database kita akan mengupdate-nya. Perintahnya seperti ini, kita langsung kopikan saja di sini. Sama seperti tadi untuk parameter hampir sama dengan add. Perbedaannya ada di sini untuk variabel. Di sini ada penambahan yaitu produk count. Nanti untuk pengecekan. Pertama kita cek dulu. Select count into product count from product where ID 7 ID. Jadi jumlah datanya ada berapa nanti dicek dulu ya. Jika produk count sama dengan 0, then nah kita cek nih di tabel produk itu apakah sudah ada datanya berdasarkan ID. Tapi kalau misalnya 0, maka produk dengan ID yang diberikan tidak ditemukan. Maksudnya apa yang mau diupdate ini? ID-nya nggak ada gitu. Jadi salah ngisi ID. Untuk validasi kedua, ini cek kosong apa enggak. Semua kolom navigator harus diisi. Jika validasinya sudah lewat, maka kita update. Update tabel produk yang di set itu semuanya berdasarkan ID. Oke, kita jalankan saja. Untuk pemanggilannya seperti ini, akan error jika nama produknya dikosongkan. Akan error juga jika nama produknya null. Oh, produk ID yang diberikan tidak ditemukan. Kita mau mengedit produk yang mana ini? Produk dengan ID 4. Berarti di sini 4, 4, 4, 4. Di sini error karena kosong. Error juga karena kosong. Error juga karena kosong. Nah, ini kalau keisi semua berhasil. Kita lihat untuk produknya apakah bisa cek juga di sini dengan ID 4. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membuat delete-nya mana nih? Oh, delete-nya ketinggalan. Oke, langsung produk add aja. Produk add adalah untuk menambahkan stok pada produk. Di sini. Di sini cukup produk ID dan add stoknya. Di sini kita melakukan validasi untuk pengecekan apakah produk ID itu eksis. Kalau ada, maka dicek terlebih dahulu jumlah stoknya ada berapa di tabel produk. Setelah itu diupdate berdasarkan jumlah stok ditambah current stock. Oke. Kita buat tabelnya. Kemudian cara menjalankannya, misalnya kita cek di produk 4. Ini stoknya ada 60. Maka kita akan menambahkan stok di produk 4 sebanyak 40 unit. Maka sekarang menjadi 100. Seperti itu. Oke. Cukup sekian untuk store prosedur. Terima kasih.